dari pengetahuan menjadi karya yang sifatnya bisa bermanfaat dalam kehidupan. Bagaimana cara kita belajar untuk meningkatkan wawasan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga tayangan kali ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-18 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah, waktu Indonesia bagian Barat, tentu dengan zonasi seluruh wilayah Indonesia. Bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua tanpa kecuali. Semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan, dan semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan, insyaallah. Teman-teman dimanapun berada, diketahui bahwa hari yang lalu, tepatnya 17 Ramadan 1446 Hijrah, seperti tahunnya datang Ramadan, di seantero dunia kita memeringati, mengkaji, mendalami tentang makna dan hikmah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Episode kali ini akan menampilkan pendalaman dari makna dan hikmah nuzulul Quran dimaksud, khususnya yang terkait dengan penanggalan 17 Ramadan. Untuk itu mudah-mudahan dalam kajian yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, pemahaman yang baik, dan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita akan pelajari di kesempatan pagi ini waktu Indonesia bagian Barat, insyaallah. Teman-teman sekalian, berbicara tentang nuzulul Quran, kita antarkan dulu pemahaman dasarnya. Maka ini terbagi kepada dua proses. Proses pertama yang dimaksud nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu dari sumber utama di Lauh Mahfuz, firman Allah Subhanahu wa taala, 30 juz Al-Quran, 114 surah. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Batas dari langit ke kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ila sama'id dunia. Ini fase yang pertama. Proses penurunan yang pertama ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan anzala yunzilu. Sekali lagi, anzala yunzilu, untuk menunjukkan sesuatu yang berlangsung turun secara sekaligus, secara utuh. Bila menggunakan bentuk pasifnya, maka menjadi unzila. Jadi anzala yunzilu, bentuk pasifnya unzila, yunzalu. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran, diturunkannya ayat-ayat Al-Quran secara bertahap, menjawab segala macam kebutuhan yang membimbing dakwah Nabi Muhammad SAW, mulai dari fase Mekah sebelum hijrah ataupun juga pasca beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam periode ini kurang lebih berlangsung selama 23 tahun. Kurang lebih berlangsung selama 23 tahun. Maka ungkapan pada turun yang kedua ini digunakan kata nazzala. Nazzala yunazzilu, untuk menunjukkan sesuatu yang turun secara bertahap, yang berlangsung secara berproses, menjawab isu-isu, menjawab berbagai macam pertanyaan, dan juga sekaligus bimbingan pada dakwah Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengarahkan, mencerahkan, dan membimbing umat pada kehidupan yang berkemajuan. Nah, ini ada dua fase. Jadi yang pertama dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia menggunakan kata anzala yunzilu, maka diturunkan secara sekaligus
dalam proses yang menggetarkan seluruh alam langit, diinfokkan kepada seluruh bagian malaikat, dan mengandung kemuliaan yang sangat tinggi. Maka yang kedua, prosesnya dari langit dunia diturunkan bimbingan secara bertahap kepada Nabi SAW sesuai kebutuhan dakwah, yang kelak itu menjadi kurikulum kehidupan, yang kemudian utuh diturunkan 30 juz selama beliau bertugas, yang dengan itu pula kemudian diriwayatkan baik secara lisan, dihafalkan di dada-dada insan orang beriman, dan saat yang bersamaan dikuatkan juga kemudian di era-era berikutnya dalam bentuk kodifikasi tulisan, sehingga terjaga Al-Quran ini utuh baik secara tulisan di mushaf, bentuk mushaf yang sering kita baca ini, ataupun juga dalam dada insan beriman berupa hafalan. Ini keunggulan Al-Quran yang mutlak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab manapun. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga, baik itu dari segi hafalannya, bacaannya, pun demikian tulisannya, yang saling menguatkan penjagaannya, kecuali Al-Quran. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, firman Allah di surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita ulangi penegasannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh akulah dengan segala keagunganku yang telah menurunkan Al-Quran, ya, sebagai pengingat untuk berkehidupan, sebagai pedoman berkehidupan, dan dengan itulah kemudian aku pun menjaga itu semua. Nah, di antara penjagaan yang dimaksudkan itu adalah penjagaan dengan proses hafalan yang juga diiringi dengan proses tulisan. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang lupa, dia lihat mushaf. Kalau ada cetakan yang keliru, dibenarkan dengan hafalan. Nah, terkait dengan 17 Ramadan, maka para ulama memberikan gambaran yang dimaksud dengan nuzulul Quran di 17 Ramadan itu kembali pada tahap yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, yang memberikan satu kesan sangat istimewa, sangat penting, saking pentingnya diviralkan di alam langit, bergetar seluruhnya, dan diturunkan dalam semua keadaan yang istimewa. Jadi saat turunnya istimewa, harinya istimewa, malamnya istimewa, bulannya istimewa, dan segala yang berlangsung dengannya istimewa. Sampai turun kepada Nabi pun melalui malaikatnya, malaikat jadi istimewa. Nabi yang terpilih pun Nabi yang istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau kita kemudian gali penggunaan kata, saya sebutkan di awal, anzala, yunzilu, inilah yang kemudian ditampilkan dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah saat berbicara tentang keistimewaan puasa di ayat 185. Kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang keistimewaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Perhatikan, kata yang ditampilkan di ayat ini, tadi saya berikan pengantar di awal, bukan nazzala, tapi anzala. Dalam bentuk pasifnya, unzila. Syahru Ramadhan. Di bulan Ramadan, yang istimewa, yang kita menunaikan puasa itu, kapan Ramadan menjadi istimewa? Mengapa menjadi istimewa? Salah satunya adalah unzila fihil Quran, diturunkan di bulan itu Al-Quran. Karena menggunakan kata turunan dari anzala dalam bentuk pasif, unzila, dengan maksud penekanan tentang keistimewaannya. Ya, jadi tidak disebutkan dalam bentuk aktif, tapi dalam bentuk pasif untuk menekankan keistimewaan turunnya Al-Quran ini. Nanti kita akan lihat apa yang istimewa di balik penurunan ini. Maknanya bagaimana, hikmahnya seperti apa. Tapi saya ingin tekankan sekali lagi, ketika menggunakan kata anzala, yunzilu, di sini unzila, ini menunjukkan proses yang pertama. Turun dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Inilah waktunya yang berlangsung di malam hari dalam satu bagian Ramadan yang disebut dengan malam Al-Qadar. Ya, di Al-Quran surah ke-97 kita temukan dengan namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, kita temukan katanya anzala. Inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi di antara keutamaan ketika Al-Qur'an itu diturunkan, saking dahsyatnya, saking mulianya, itu satu waktunya sama dengan lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di waktu itu bersamaan dengan waktunya, itu memiliki satu keistimewaan pahala yang berlipat lebih dari 1000 bulan. Ada yang menghitung kalau kurang lebih 80 tahun, ya maka orang kalau baca Quran pada saat itu pahalanya lebih dari 80 tahun dia baca Quran. Selama 80 tahun dia baca terus ya, kurang lebih. Ya, kemudian kalau dia sholat, sholatnya pun punya nilai yang sangat luar biasa. Kemudian tanazzalul malaikah waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ya, memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dan menyertai orang-orang yang menunaikan ibadah di saat itu. Itu saking mulianya Al-Qur'an. Ya, malaikat pun ikut meramaikan zikir, ikut meramaikan nilai-nilai kebaikan untuk menyambut kemuliaan turunnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ada yang dahsyat dalam Al-Quran itu. Sampai kalau kita lihat di pembuka surah ke-44 Ad-Dukhan misalnya, ya di mushaf halaman 496 sebelah kiri teman-teman, ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya inna kunna mundzirin. Ya, sungguh dengan keagunganku, ya aku turunkan Al-Quran itu di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Dan dengan itulah aku yakinkan, kata Allah, ya dengan Al-Quran itu diberikan pengingat, ya diberikan jalan-jalan kebaikan yang mengingatkan kita ya pada nilai-nilai kebaikan untuk meninggalkan segala hal yang tidak baik. Maka secara singkatnya, ketika kita berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, di fase yang pertama ada hikmah besar yang ingin ditegaskan oleh Al-Quran. Nanti pada hikmah keduanya itu adalah terapan ketika digunakan dalam berkehidupan. Maka teman-teman, di pertemuan yang pertama ini kita akan coba tarik ya terkait dengan nuzul Quran ini untuk memaknai apa keistimewaan, apa makna, apa hikmah pada proses turunnya Al-Quran ini dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sampai kemudian diviralkan di alam malaikat, semua menyambut dengan berbagai jenis amal saleh, menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan di saat yang sama diberkahi waktunya dengan penuh kemuliaan. Untuk menegaskan apa semua kemuliaan ini? Apa fungsinya? Maka kembali ke Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185, kita teruskan bacaannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tujuan diturunkannya Al-Quran ini secara utuh sejak mulai ke langit dunia, tujuan pokoknya untuk mendeklarasikan kepada seluruh umat manusia hudan linnas, bahwa Quran itu berisi petunjuk berkehidupan untuk manusia. Isi semua surah dalam Al-Quran itu adalah kurikulum hidup bagi manusia, pedoman berkehidupan, pencerah bagi seluruh kehidupan manusia, yang dengan itu bila ia mampu mengeluarkan petunjuk-petunjuk itu yang terdapat di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz, maka isinya sebagai panduan kehidupan yang mengantarkan kita pada kehidupan yang cerah, yang berkemajuan, dan memudahkan segala urusan kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberikan penjelas bagaimana kita mesti melangkah untuk membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat, ini yang soleh, ini yang salah. Jadi dengan membedakan dan memiliki kemampuan untuk membedakan itu disebut dengan furqan, maka jalan hidup kita lebih terang, lebih cerah. Ya, jadi kalau kita ingin jadikan kehidupan kita lebih terang, dijelaskan dalam Al-Quran. Ini, kau gunakan fungsi lisanmu begini yang baik, yang tak baik jauhi. Kau gunakan fungsi pandanganmu begini, ini pandangan yang baik begini, yang tak baik begini, sampai ke ujung kaki. Bila mampu kita keluarkan ayatnya, mampu kita keluarkan kurikulum yang menuntun cara kita beraktivitas dalam kehidupan, maka ini yang dimaksudkan yukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia kepada nilai-nilai yang lebih terang, dari dunia gelap kepada dunia terang, dari sesuatu yang enggak bermanfaat kepada sesuatu yang lebih melahirkan kemaslahatan. Nah, ini gambaran yang pertama yang disebutkan, diisyaratkan di dalam Al-Quran, bahkan dengan tegas disampaikan, Quran adalah kurikulum kehidupan. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, teman-teman, 30 juz ini,
Ya, Al-Fatihah sampai An-Nas. Esensi yang menjadikan Quran ini turun bukan sekedar untuk dibaca. Jadi membaca itu adalah gerbang yang mengantarkan kita untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Ya, jadi kita belajar baca itu kan untuk tahu isinya apa, kan? Maknanya apa, petunjuknya apa yang ada di dalamnya. Maka Al-Quran pun demikian. Ya, hanya menariknya karena ini istimewa, firman Allah yang sangat luar biasa, yang terjaga, maka setiap interaksi kita, walaupun dengan bacaan semata dengan Al-Quran, itu sudah melahirkan apresiasi tinggi di sisi Allah yang disebut dengan pahala itu. Nabi menegaskan akan pentingnya bacaan terhadap Al-Quran ini dari nilai pahalanya saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mampu membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, nun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, dan setiap hurufnya itu melahirkan 10 kebaikan. Itu baru baca. Nah, tapi nggak sampai di situ. Karena keindahan Ramadan itu orang ingin senang baca Quran. Karena bulannya bulan Quran, orang ingin selalu senang baca Al-Quran. Karena bulan Quran. Makanya agak aneh kalau ada orang Islam beriman ketika di bulan Ramadan nggak bisa baca Al-Quran. Itu orang aneh. Ya. Nah, bahkan para ulama memberikan keterangan-keterangan spesifik tentang itu. Ya, jadi agak aneh kalau ada orang Islam, sekali lagi, beriman di bulan Ramadan itu tidak tertarik baca Quran, nggak bisa baca Quran. Ya, itu agak aneh. Kenapa? Karena Ramadan sendiri menjadi istimewa karena Quran turun di dalamnya, sehingga disebut bulannya Al-Quran. Ya, para ulama itu berlomba-lomba baca Al-Quran, mengkaji apa? Al-Quran. Nah, dengan kita mulai terbawa untuk berinteraksi dengan Al-Quran setelah bisa baca, ya kan? Maka yang kedua adalah kita berusaha menempatkan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Caranya bagaimana? Karena ini panduan hidup, ya kan? Selama berkehidupan di dunia sampai kita kembali ke akhirat, maka keluarkanlah secara singkatnya ayat-ayat Al-Quran yang beririsan dengan aktivitas kehidupan kita. Nah, itu caranya. Ya, jadi memosisikannya bagus, membaca bagus, ada pahalanya, menghafal lebih bagus, ya, supaya bisa dibawa dalam berkehidupan. Tapi ini akan terasa kenikmatannya, Al-Quran ini akan terasa mukjizat dan kebenarannya kalau kita keluarkan kurikulumnya yang memandu aktivitas kehidupan kita. Misal gini, ini yang belajar yang gampang dulu ya. Kita keluarkan di dalam Al-Quran panduan tentang memfungsikan anggota tubuh kita. Tadi saya antarkan di awal. Ya, apa ayat-ayat yang berkaitan dengan pikiran. Bagaimana berpikir itu bisa baik. Bukan hanya positive thinking. Ya, menghadirkan dugaan-dugaan yang positif untuk memberikan motivasi kepada diri agar semangat mengerjakan sesuatu, ya kan? Yang disebut dengan husnuzan itu, ya, bukan hanya tentang cara berpikir yang positif dalam arti menguatkan diri, membangun motivasi, tapi juga bagaimana memfungsikan akal ini supaya berpikir benar. Ya, akalnya sehat kalau dalam bahasa sekarang. Akal yang sehat itu bagaimana? Di Quran itu lengkap. Ada tafakkur, mengkonstruksikan akal pikiran itu sesuai dengan giat kita. Merumuskan kegiatan sebelum dikerjakan. Gunakan akalnya. Hari ini saya akan merencanakan apa? Kira-kira tantangannya bagaimana? Ya kan? Menghadapinya seperti apa? Itu Quran tuh sampai bicara seperti itu. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya, analisisnya menggunakan tanadzur, riset. Pekerjaan-pekerjaan ini akan menghasilkan kebaruan apa? Novelty-nya apa? Manfaat bagi diri sayanya apa? Kemudian tadabbur, mempelajari dampak dari satu kegiatan. Kalau ini dikerjakan seperti ini, dampaknya akan bagaimana? Ya? Setelah itu tadzakkur, bagaimana mengkorelasikan kegiatan duniawi kita tersambung dengan ingatan kita kepada Allah sehingga punya nilai di hadapan Allah untuk pulang. Sampai segitunya. Itu tadzakkur. Ya, dipersingkat nanti ada zikir dan fikir. Bagaimana fikir itu mengoneksikan diri kita, ya, secara aklani, akal kita secara intelektual dengan zikir, ketersambungan dengan Allah sang pemberi akal ini. Supaya punya nilai di hadapan Allah. Jadi ketika berpikir pun itu ada pahalanya. Ya, terbayang nggak? Berpikir itu ada pahalanya. Dan ketika pikiran dikeluarkan dari knowledge, dari pengetahuan, ya, kemudian menjadi sebuah karya, karyanya pun jadi nilai ibadah. Dan itu yang dilakukan para ulama kita dulu. Itu baru dari pikiran. Ya, sehingga Anda bisa bayangkan dari orang yang hidup di zaman jahiliyah,
ya titik kriminal paling rendah ya di masa itu gitu, tiba-tiba dengan pedoman Al-Quran ini bisa mengantarkan mereka pada status khairu ummah, orang terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Berubah dari cara berpikirnya, cara merumuskan sesuatu, cara mendedikasikan karya. Setiap karya itu ada manfaat dan viral sampai sekarang, melewati zamannya. Ya, bagaimana seseorang yang betul-betul memaknai Al-Quran dengan baik, mengamalkan petunjuknya sesuai dengan kebutuhan hidupnya, maka karyanya pun itu melampaui zamannya. Diingat ia bahkan melampaui batas usia kehidupannya. Ini teman-teman, setelah nanti dari akal pikiran tembus misalnya ke pandangan. Apa ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang mata? Bagaimana mata ini dibimbing untuk memandang, untuk melihat. Ini yang harus dilihat. Ya, kalau kira-kira tak pantas untuk dilihat, begini cara memalingkannya. Dari mata turun, kemudian ke lisan. Mulut dibimbing cara bicara. Bicara yang baik seperti apa? Bicara yang bernilai bagaimana? Ya, ke samping ke telinga. Bagaimana cara mendengar yang baik sampai ke ujung kaki. Anda bayangkan, itu dari aspek menampilkan perilaku kita menjadi karakter kinerja. Jadi di sini ada karakter intelektual, ini karakter kinerja, kinerja fisikal namanya. Al-Quran. Dari tubuh kita dulu, ya. Setelah itu bagaimana cara berpakaian? Dibimbing juga walibasut taqwa dzalika khair. Ini kalau saya rinci ayat-ayatnya cukup luar biasa. Ya, terukur sekali, terukur dan presisi dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu sampai ke pakaian. Ya, dan itu indah sekali. Apa perbedaan pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan? Kenapa kemudian datang syariat hijab untuk perempuan? Apa hikmahnya menggunakan hijab itu? Ya, itu sampai dijelaskan oleh Allah, itu dijelaskan. Ya, kamu diberikan kesempatan berhijab ini supaya tujuannya begini, begini, begini. Saya punya keyakinan mendalam ketika seorang muslimah, seorang perempuan muslimah dan dia beriman memahami ayat hijab dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, saya punya keyakinan yang sangat kuat, tidak akan pernah ditinggalkan jilbab itu. Tidak akan pernah ditinggalkan hijab itu. Karena itu tanda cinta dari Allah yang memberikan perlindungan kepada setiap muslimah. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzaina, diberikan hadiah hijab itu untuk dikenali sebagai seorang muslimah sehingga berlaku hukum perlindungan untuknya. Setiap yang mengenakan jilbab itu, dia muslimah, maka wajib bagi orang sekitarannya, pria-pria muslim untuk melindunginya. Dan itu ada kisahnya. Ya, Masya Allah gitu ya. Kemudian itu baru pakaian. Sekarang kita bawa dalam kehidupan rumah tangga. Pernahkah kita mengeluarkan ayat misalnya, ayat-ayat tentang seorang pria dengan fungsinya di rumah tangga. Sebagai anak laki-laki bagaimana? Ya, lalu sebagai suami bagaimana? Apa kewajibannya? Ya kan? Apa haknya? Sebagai ayah bagaimana ketika punya anak? Ya pun demikian dengan yang perempuan. Sebagai anak kepada orang tua bagaimana? Kalau jadi istri kepada suami mesti bagaimana? Kalau jadi ibu kepada anak bagaimana? Pernah nggak keluarkan ayat-ayat yang dalam Al-Quran? Kenapa ada surah perempuan, An-Nisa? Ya, tapi nggak ditemukan surah laki-laki, ya? Itu ada hikmahnya juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, semua ayat-ayat ini berupa pedoman kehidupan, itu membentuk kurikulum. Ada kurikulumnya, ada bagian-bagiannya. Nah, orang-orang yang konsentrasi mengeluarkan kurikulum ini berdasarkan petunjuk ayat-ayat ini dan ia tunggangi ayatnya dalam kehidupan, menjadi pemandu ia dalam kehidupan berdasar semua catatan perjalanan sejarah 100% sampai hari ini. Tidak ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan kecuali menjadi orang yang terbaik, teladan di zamannya dan inspiratif, membawa nilai-nilai kebaikan. Ya, dipraktekkan lagi dalam kehidupan. Teman-teman yang berbisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis. Teman-teman yang di birokrasi, keluarkan ayat-ayat tentang tata kelola pemerintahan. Ya kan? Teman-teman yang hidup di dunia pengetahuan, keluarkan ayat-ayat tentang ilmu. Ya, ilmu itu bagaimana? Puncak tertinggi ilmu itu apa? Ya kan? Bagaimana kontribusi dari pengetahuan menjadi karya yang sifatnya bisa bermanfaat dalam kehidupan. Bagaimana cara kita belajar untuk meningkatkan wawasan sekaligus mengoneksikan wawasan ini dengan pemberi pengetahuan kepada Allah. Saat yang bersamaan belajar ilmunya menguat, imannya pun meningkat. Dan hebatnya begini, ada lagi panduan dalam Al-Quran ketika seseorang menuntut ilmu, diupayakan sebaik-baiknya dia membawa riset yang dibutuhkan di tempat dia tinggal. Itu di Quran ada. Surah ke-9 misalnya, kalau kita bawa ke ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidaklah semua insan beriman itu berjuang ke medan perang seluruhnya,
ya, untuk membela negaranya, mempertahankan nilai kebaikan dan keimanannya, mesti ada di antara mereka juga yang berjuang dengan pengetahuannya, berjuang dengan penanya, dia belajar. Bagaimana cara berjuang dengan pena, belajar, sehingga mampu berbakti untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk daerahnya, dalam konteks beribadah kepada Allah, maka belajar dengan serius. Dia tafaqahu fiddin, sampai paham, sampai ngerti. Ya, teman-teman ada yang belajar di dalam negeri, ada yang keluar negeri, ada yang di Timur Tengah, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di diaspora, macam-macam di luar itu. Ya, yang terbaik itu bagaimana? Anda yang dari tiap daerah itu, apalagi dibiayai negara untuk belajar itu, keluar, riset kepentingan di daerah kita masing-masing. Ya, misal yang dari Sumatera nih, Sumatera Barat misalnya kan, ada yang dari Bukit Tinggi, Sumatera Selatan, ada yang dari Medan misalnya sampai ke Binjai. Sumatera Selatan tuh Palembang ya, Sumatera Utara dari Medan sampai ke Binjai misalnya, misal ya. Nah, ini ketika berangkat keluar, apa keperluan di Bukit Tinggi? Riset. Oh, ini yang dibutuhkan, mengembangkan desa saya begini. Ambil spesialisasi yang kiranya itu bisa membantu daerah kita bisa maju berkembang. Kita spirit Quran itu sampai begitu. Ya, yang dari Medan, yang dari Binjai, yang dari Deli Serdang, yang Palembang, ya kan? Ya, sampai ke Muara Enim, sampai ke Jakabaring dan seterusnya. Dipelajari kebutuhannya apa di daerah saya. Karena setiap daerah itu punya keunikannya, punya keistimewaannya, punya karakteristiknya. Secara geografis berbeda, secara sosiologis masyarakatnya boleh jadi juga tidak serupa karakternya. Apa yang dibutuhkan di daerahnya? Riset, belajar. Termasuk ini dalam kampus nasional, lokal, di domestik, ya. Ada yang dari Sumatera ke Jawa, kuliah di beberapa kampus-kampus elit, bukan hanya cari gelar. Ya, Quran memandu kita bagi seorang muslim, coba riset kebutuhan daerahnya bagaimana. Pulang, ada yang lulus ITB, ya, lulus UGM misalnya, lulus UI, lulus di kampus-kampus lain dan sebagainya, ya kan? Pulang ke daerah masing-masing, maka apa yang dia lakukan? Dia riset daerahnya butuh apa, dan ketika pulang ke daerahnya dia bangun daerahnya kembali sehingga maju. Nah, ini kalau kita praktekkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang muslim tuh, muslimah, ambil aja itu. Ya. Balik, bangun negeri kita, itu Masya Allah, pasti terbantu. Dengan spirit itu terbantu. Nah, ini kurikulum, dulu seperti itu. Semua orang yang belajar, ya, itu memberikan kontribusi terbaik untuk daerahnya, untuk negaranya, sehingga dia bangun itu dan jadilah kemudian satu peradaban yang mencerahkan dan berkemajuan. Ini teman-teman sekalian spirit yang kalau kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang kembali. Bahkan ini yang paling menariknya ada training for trainers. Kumpulkan lagi kader-kader, ya, yang dari luar negeri balik ke daerahnya, kumpulkan lagi. Oh, siapa yang mau jadi ahli tafsir? Ya, kuliah ke Universitas A, Universitas B, Universitas C di luar, ya kan? Ada yang misalnya ke Madinah, ada yang ke Ummul Qura di Mekah, ada yang ke Al-Azhar, ada yang kuliah dakwah di Libya, ada yang ke Zaitunah di Tunisia. Alumninya pulang, kumpulin di daerahnya itu, berikan mereka wawasan, berikan pencerahan, siapkan, latih bahasa Arabnya dengan bagus, berikan jalan yang benar, ya kan? Setelah itu berikan informasinya. Ya, setelah informasinya diberikan, bangun aksesnya, berangkatkan. Kerjasamakan dengan Pemdanya untuk memudahkan mereka berangkat dan balik lagi, ngajar lagi, isi madrasah-madrasah. Setiap desanya dipimpin oleh imam-imam, alumni-alumni yang baik, yang paham agama dengan benar. Itu kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Nah, ini yang sekarang ini barangkali penting untuk kita kembangkan dalam berkehidupan. Ini kalau seperti ini caranya, insya Allah kan akan manfaatnya terasa. Itu kenikmatan Quran baru terasa ketika kita bisa mengamalkannya. Demikian teman-teman, ya. Jadi yang beraktivitas di pemerintahan pun misalnya, gitu kan, ini ada ayat-ayatnya sendiri. Ya, tentang berbicara tentang keamanan, berbicara tentang militer, berbicara tentang pengadilan, ya. Bahkan kalau kita mau merinci dengan lebih baik tentang praktikalnya, implementasi ayat-ayat ini dalam konteks berkehidupan, tinggal kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua. Untuk itu, saya sering katakan dalam beberapa kitab-kitab hadis yang bisa kita akses sampai sekarang, dan itu bisa dibuktikan juga. Ya, ini sangat menarik di Islam ini. Al-Qur'annya punya sanad, transmisi riwayat yang tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi tersambung juga riwayatnya sampai ke Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pun saking ketatnya penelitian informasi itu, bagaimana taunya itu berita yang disampaikan Nabi, itu pun ada jalur periwayatnya yang bisa kita akses. Setiap orangnya bisa diketahui, dari si fulan hidup atau tidak, ya, di era kapan dia hidup, bagaimana perilakunya, itu sampai buku-bukunya pun, ya, itu dikodifikasikan, ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan kepada kita demi menjaga kemurnian sumber ajaran agama ini. Maka
Di antara mereka ada orang yang sangat serius mengumpulkan hadis Nabi, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang, dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Maka beliau mencoba merumuskan ini ayat-ayat Quran secara tematik yang dipadukan keterangannya lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dikolektifkan ayat-ayat ini dengan hadis-hadis itu dalam bentuk tema-tema kehidupan. Disebut kitab jami' namanya. Ya, kitab jami', tema-tema umum tentang kehidupan. Maka dibuat 97 topik. Ya, 97 topik, diberi nama setiap topiknya terkait kebutuhan hidup kita dalam praktek yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad bin umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab petunjuk tentang berkehidupan, isinya kurikulum hidup, 97 topik. Saya telah teliti validitasnya, tersambung sampai ke Nabi, disebutkan orang-orangnya, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dari masa beliau hidup, dia terima dari siapa, dari siapa, dari siapa, dilacak sampai kepada Nabi SAW. Ini berisi petunjuk dari perkara-perkara yang pernah diajarkan Nabi, yang mampu diakses oleh Imam Al-Bukhari melalui jalur tadi, dan kehidupan hariannya. 97 topik. Kitab Bad'ul Wahyi, topik pertama tentang legitimasi kenabian. Ya, supaya kita mengerti yang bicara ini Nabi. Dari mana taunya Nabi, dijelaskan tanda-tandanya. Ya, ada hadis-hadisnya, ada ayat, ada hadisnya. Kitabul Iman. Setelah itu kita yakin bagaimana cara menguatkan keyakinan, menjaga supaya tidak turun, tidak lemah imannya, dinaikkan dan dijaga supaya tidak turun bagaimana. Maka kita temukan hadis-hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ada subtopik, ada ayat, ada hadis. Kitabul Ilmi. Topik yang ketiga, bagaimana cara belajar dengan benar. Cara menghadirkan pengetahuan, itu ayatnya dibuat topik dulu, subtopik, ayatnya, hadisnya. Ya, setiap subtopiknya itu ada. Sampai ke waktu belajar yang efektif itu kapan? Ya, belajar bagi perempuan itu bagaimana? Dan Anda silahkan cek orang-orang yang mengamalkan petunjuk ayat-ayat ini dan bagaimana Nabi memberikan bimbingan mengimplementasikan ayat ini dalam kehidupan di bidang pengetahuan. Tidak Anda temukan kecuali orang itu jadi begawan pengetahuan di eranya. Silahkan dicek. Orang-orang yang dikenang dalam sejarah sebagai ulama-ulama hebat, begawan pengetahuan, punya karya yang gemilang, berkontribusi pada peradaban, rata-rata mereka dari sejak dini sudah mengenal Al-Quran dan menghafalkannya. Dan terinspirasi dari ayat-ayat itu untuk menemukan kebaruan-kebaruan. Silahkan Anda cek. Ya, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya, dan sebagainya, itu orang-orang ini adalah orang-orang luar biasa yang rata-rata mereka dari kecil sudah hafal Quran. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita temukan saat puasa misalnya sekarang. Ya, ada di topik ke-30, Kitabus Shaum, topik ke-30 dipecah lagi menjadi 69 subtopik. 69 subtopik itu ada ayatnya, ada hadisnya, ada ayatnya, ada hadisnya, sampai 121 hadis kita akan temukan insyaallah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi bisa dibayangkan teman-teman sekalian, ini panduannya runtut sekali. Jadi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, cara kita berinteraksi dengan hadis, perspektifnya mesti dirubah sekarang. Ya, jadi bukan hanya menempatkan Al-Quran sebagai kitab bacaan. Yang lebih tragis lagi kalau cuma disimpan, ya, mahjura, ya, disimpan aja, jadi koleksi, ya, jadi hiasan yang jarang dibaca, jarang diakses. Kita rubah cara berpikirnya, kita rubah perspektifnya. Ini kurikulum hidup. Mulai sekarang, profesinya apa? Keluarkan. Ya, saya profesinya hakim, saya polisi, saya tentara, saya diplomat, ya, saya di anggota dewan. Turunkan supaya mengerti itu. Ayatnya apa? Ya, hadisnya apa yang membimbing itu? Kalau susah, kitabnya banyak sekarang. Buku-buku para ulama, gampang sekali membukanya. Yang di bisnis, kita butuh tijarah, kan? Ya, pembahasan tema tentang bisnis keluarkan. Ada ayat-ayatnya, ada hadisnya, bagaimana bisnis yang berkah, bagaimana cara meraihnya, zikirnya apa, implementasinya bagaimana, kalau menghadapi tantangan dalam dunia bisnis seperti apa, ya kan? Mulai tantangan yang tidak wajar, ya, kadang-kadang ada yang persaingan tidak sehat dan ingin menghancurkan, ya, seperti apa mengelolanya supaya hal itu menjadi baik. Bagaimana mengelola diri supaya tidak iri dengan penghasilan orang lain, paham tentang bab rizki, itu ada semua, runtut. Ya, nanti di pemerintahan misalnya ada di Sahih Muslim itu Kitabul Imarah, tata kelola pemerintahan, dipecah lagi.
Ya, sampai kalau kita lihat di Kitabul Imarah itu ada bimbingan hadis-hadis tentang penanganan korupsi kalau kita sekarang. Tugas KPK lah ya. Kalau kita lihat itu ada. Ya, motivasi orang itu melakukan korupsi itu apa? Bagaimana orang itu tidak terjebak dalam dunia korupsi? Apa hukum orang nyogok dengan disogok? Gitu kan? Ya, bagaimana menghindari sikap-sikap demikian, membentuk karakter menjadi integritas secara moral yang baik, bagaimana itu ada semua itu. Ya, makanya jarang kita temukan kisah orang-orang dulu yang benar mengamalkan isi Quran itu terjebak dalam dunia kriminal, itu sangat jarang. Jarang sekali. Ya. Nah, demikian teman-teman sekalian memposisikan nuzul Al-Quran bukan hanya sekedar kita memperingati secara formalitas, ya, mengenang kembali Al-Quran, pernah diturunkan, dijaga sampai sekarang, itu sudah selesai hatam semua. Hatam informasi itu. Yang belum hatam itu bagaimana mengkonstruksikan semua kurikulum itu menjadi panduan kehidupan yang kita amalkan. Baru terasa Quran ini menjadi mukjizat ketika kita bisa mengamalkan itu. Yang sesungguhnya. Ya, baru dibaca pun terasa mukjizatnya, dihafalkan pun terasa mukjizatnya, tapi baru terasa kenikmatannya ketika diamalkan isinya. Nah, inilah teman-teman bagian yang pertama tentang nuzul Al-Quran itu ketika kita sebutkan 17 Ramadan waktu turunnya Al-Quran dengan peristiwa Anzala, maka nanti bimbingan Anzala ini pada bagian keduanya, saya tidak akan pecah menjadi episode yang kedua, pada hari ini saya tuntaskan dengan singkat. Maka ketika ini diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW, ya, melalui diantaranya malaikat Jibril alaihissalam, maka beliau ketika ditunjuk oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, naik status menjadi para pemimpin malaikat, namanya Ruhul Amin, ya kan? Naik status tuh. Jadi diturunkan di satu malam, malamnya jadi yang terbaik, diturunkan di hari Jumat, Jumat jadi Sayyidul Ayyam, diturunkan satu bulan, bulannya diberkahi Ramadan, diturunkan lewat malaikat, malaikat yang naik status jadi Sayyidul Malaikat, diberikan kepada seorang nabi yang mulia, nabinya naik status jadi istimewa. Diturunkan di Mekah, Mekahnya Mukarramah, diturunkan di Yathrib jadi Madinah Munawwarah. Bayang ya? Nah, itulah secara periodik dituntun Nabi Muhammad SAW untuk menerapkan, memberikan petunjuk dan mengamalkan isi Quran, memandu umatnya sesuai dengan kebutuhannya. Allahu Akbar. Jadi selama perjalanan berkehidupan berdakwah kurang lebih 23 tahun dari fase Mekah ke fase Madinah sampai beliau meninggal dunia, kemudian sebelumnya tuntas Quran diturunkan, itu dipandu penempatannya. Ada kasus begini, ini cara menyelesaikannya. Ada tindakan orang terjebak dengan khamar. Khamar itu segala macam hal konsumtif yang merusak akal. Kalau dulu lebih banyak dengan minuman keras, ya, tuak, arak dan sebagainya, gitu kan? Nah, kalau sekarang bisa kita pahamkan juga dengan sebutan mirasantika, gitu kan? Minuman keras dan narkotika. Segala yang merusak akal, narkotik. Mau sabu kah, mau ekstasi kah, mau macam-macam itu yang merusak akal itu masuk pada kategori itu. Nah, penanganannya bagaimana? Kalau orang kena candu bagaimana membebaskannya, gitu kan? Nanti ada tindakan kriminal, penyakit sosial lainnya di masyarakat. Ada yang fahsya sifatnya, zina dengan segala turunannya, ya. Ada zina, ada LGBT misalnya, ada macam-macam, ada hal-hal yang mengarah kepada sifat pornografis atau porno aksi. Bagaimana penanganan hal-hal yang demikian, ya kan? Itu ada semua. Ayat-ayat tuntunannya sampai praktikal. Nabi mengatasi masalah sosial itu seperti apa? Penyakit-penyakit sosial. Ya, sampai ada yang kemudian dari sebab kefakiran, kekurangan kesejahteraan, ya, ada yang harus memaksa dirinya untuk mencuri, misalnya kan, bagaimana hukum bagi orang yang terpaksa keadaan demikian, tapi juga bagaimana mencegah orang-orang supaya ya tidak masuk dalam dunia kriminal. Nah, itu petunjuknya ada semua. Ya, jadi kalau kita bisa coba gali itu dengan petunjuk yang terangkai. Jadi apa sih yang kurang lengkap dalam kehidupan Nabi itu? Orangnya ada, sejarahnya jelas, situsnya sampai sekarang masih ada. Dari tempat lahirnya Nabi masih ada sampai sekarang. Ya. Sampai makamnya pun meninggalnya di mana, posisinya di mana ada sampai sekarang. Anda bayangkan, perjalanannya jelas. Tidak ada satu manusia pun yang dibahas dari mulai sebelum lahir sampai meninggal dunia, bahkan setelah meninggal, kecuali Nabi mulia Muhammad SAW. Anda silahkan cek. Ya, sebelum lahir itu sudah dibahas. Kakeknya siapa? Anda bayangkan, kakeknya siapa? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Pamannya siapa? Paman yang baik bagaimana? Yang kurang baik bagaimana? Kan? Ketika terlahir, dari mulai lahirnya kapan, kejadian dunia ketika beliau lahir seperti apa, silahkan dicek dari penamaannya, dari mulai tumbuh, ya, dari tumbuh diasuh oleh siapa, diberikan ASI oleh siapa. Nggak ada orang yang dalam hidupnya diriwayatkan selengkap ini, ditulis oleh banyak pihak, diriwayatkan secara lengkap. Tidak ada yang seperti ini. Ini menunjukkan
Ini bukan manusia biasa, ini nabi, ini rasul. Nabi, rasul, karena sifat manusia akan punya fitrah kemanusiaan. Dia ditulis dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, tapi ketika nabi, ketika rasul, maka Allah yang menggerakkan lingkar sekitar kehidupannya untuk mendokumentasikan perjalanan kenabian dan kerasulannya untuk menguatkan bahwa inilah seorang utusan, bukan manusia biasa. Dan hebatnya, setiap bagian dari paragraf kehidupan beliau itu, alinea perjalanan dakwahnya itu terangkum, tertuliskan, terdokumentasikan secara sempurna dan melewati masa-masa kehidupan beliau. Sampai sekarang orang bisa menulis dan bisa mengakses runtutan-runtutan itu secara sejarah. Ya, si fulan yang hidup bersamanya siapa, sosoknya siapa, orangnya bagaimana. Anda bisa bayangkan, bisa nggak kita sekarang dapatkan sosok seorang hidup, bisa dikenali sahabatnya siapa saja di sekitarannya, aktivitasnya bagaimana, bagaimana perubahan karakternya ketika sebelum dan setelah berteman dengan Nabi, ya kan? Belajar dengan Nabi, mulai mengenal Allah, beribadah, itu semua lengkap teman-teman. Jadi kalau dengan semua keterangan itu, ya kita kemudian komparasikan, coba komparasikan. Misalnya untuk orang Islam ya, untuk meyakinkan keislamannya, kebenaran keislamannya, coba dikaji lagi. Tahu dari mana kalau Al-Quran ini benar firman Allah? Kaji. Ada nggak yang seperti Al-Quran? Ya, bisa nggak dituliskan satu buku misalnya di muka bumi ini yang bisa dihafal sampai titik komanya? Ya, sampai titik komanya, hafalan sempurna dengan bahasa aslinya, bahasa asalnya yang tidak berubah dalam setiap perkembangan zamannya. Ya, dan yang paling luar biasa, yang menghafal ini bukan hanya yang bisa melihat. Yang orang sebut tak melihat pun, yang buta pun bisa menghafalkannya. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil yang belum balik itu bisa hafal Al-Quran. Orang dewasa sampai yang sepuh bisa hafal Al-Quran dan terjaga. Adakah yang seperti ini? Kalau baru dihafal, lihat isinya. Ada nggak manusia yang bisa bikin seperti ini? Dari mulai isinya, informasinya, nilai-nilai isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di dalamnya. Setelah itu cek nabinya. Ada nggak sosok nabinya? Siapa orangnya? Di mana lahir? Bagaimana biografinya? Ya, seperti apa lingkungan sekitarnya? Dan apa pembuktian yang sesungguhnya bahwa dia itu benar-benar nabi? Pernah mengajar umat, bagaimana umatnya? Berubah atau tidak? Seperti apa keadaannya? Itu demi Allah saya katakan, kalau kita bisa sudah seperti ini, lo komparasikan. Itu semakin menguatkan keyakinan kita tentang kebenaran Islam. Tapi tidak cukup dengan yakin saja. Untuk merasakan kenikmatan dari keyakinan itu, perlu mengamalkan inti ajarannya. Ini hakikat nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran seharusnya mengembalikan kita menjadi manusia Qurani. Manusia Quran yang berjalan, yang berusaha mengamalkan isi Quran sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak harus ada tuntutan untuk menghafalkan seluruhnya, tidak. Kecuali bagi para hufadz, hamalatul Quran, yang ingin menjaga Al-Quran masuk dalam lingkaran itu. Ya kan? Tapi bagi kita setidaknya umat Islam, pekerjaannya apa? Keluarkan ayatnya, dalami itu sesuai dengan profesi masing-masing dan coba amalkan dalam kehidupan. Dengan itu kita akan merasakan kenikmatan nilai-nilai Quran dan keindahan Quran dan merasakan mukjizat yang sesungguhnya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekaligus juga kita berduka di saat-saat ini karena kemarin bertepatan dengan 17 Ramadan 1446 Hijrah telah wafat berpulang pada Allah Subhanahu wa taala seorang alim ahli hadis dari Mesir, beliau Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaidi, di antara tokoh yang kini di era sekarang menguasai bidang hadis khususnya, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan rahmat kepada beliau, diterangi kuburnya, dan semoga dari karya-karya yang dihasilkan bisa juga menghadirkan ulama-ulama yang meneruskan perjuangan beliau untuk menjaga, menebarkan, dan memberikan contoh teladan melalui kehidupan Nabi SAW lewat hadis-hadis beliau yang mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.